Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga saja kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit membahas mengenai homomorfisme ring. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Khalifah Maghfirah dengan nomor NIM 12041932212, kelas Tadris Matematika 5D angkatan 2019 UIN 1 Tulung Agung. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada kali ini. Pada materi homomorfisme ring ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi homomorfisme, contoh homomorfisme, dan contoh non-homomorfisme. Dalam matematika, fungsi digunakan dengan tujuan untuk mengaitkan anggota-anggota dari suatu sistem ke sistem lain dan untuk mentransformasikan suatu sistem yang diberikan ke dalam sistem yang lebih sederhana. Fungsi atau pemetaan f dari x ke y yang mengawetkan operasi yang didefinisikan pada sistem-sistemnya mempunyai sifat yang menarik, yaitu dengan menganalisis peta dari f dapat digunakan untuk melihat sifat dari x dan sebaliknya. Berikut ini diberikan definisi formal dari fungsi yang mengawetkan operasi penjumlahan dan pergandaan yang didefinisikan pada ring. Definisi homomorfisme. Secara umum, definisi homomorfisme ring tidak jauh berbeda dengan definisi homomorfisme grup. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya operasi yang dilibatkan. Homomorfisme grup hanya melibatkan satu operasi biner, sedangkan homomorfisme ring melibatkan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Definisi homomorfisme sendiri yaitu suatu pemetaan f dari ring R ke ring R aksen disebut suatu homomorfisme ring jika untuk setiap A, B elemen R berlaku f dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah B, f dalam kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB. Kemudian terdapat beberapa definisi lainnya. Definisi 2. Suatu homomorfisme ring yang bersifat injektif disebut dengan monomorfisme ring. Suatu homomorfisme ring yang bersifat surjektif disebut dengan epimorfisme ring. Dan suatu homomorfisme ring yang bersifat bijektif, yaitu injektif dan surjektif, disebut dengan isomorfisme ring. Sedangkan definisi 3 sendiri adalah suatu homomorfisme dari suatu ring ke dalam dirinya sendiri dinamakan suatu endomorfisme, dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Selanjutnya, kita menuju ke contoh permasalahan. Contoh yang pertama, tunjukkan apakah pemetaan dari Z ke R dengan FA sama dengan A adalah suatu homomorfisme ring. Penyelesaiannya akan dibuktikan setiap A, B elemen R berlaku dua syarat berikut, yaitu F dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB, dan F dalam kurung A dikali B sama dengan FA dikali dengan FB. Sehingga F dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB dengan setiap A, B adalah elemen R. Ekuivalen dengan dalam kurung A ditambah B sama dengan A ditambah B
ekuivalen dengan A ditambah B sama dengan A ditambah B. Selanjutnya pembuktian syarat yang kedua. F dalam kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB dengan setiap A, B adalah elemen R, ekuivalen dengan A dikali B sama dengan A dikali B. Ekuivalen A dikali B sama dengan A dikali B. Dikarenakan untuk F dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB dan F dalam kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB, maka pemetaan Z dari R untuk FA sama dengan A merupakan suatu homomorfisme ring. Contoh yang kedua yaitu contoh soal non-homomorfisme. Tunjukkan apakah F atau pemetaan Z dari R dengan FA sama dengan 2A adalah suatu homomorfisme ring. Penyelesaiannya akan dibuktikan setiap A, B elemen R berlaku F dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB, F dalam kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB. Sehingga F dalam kurung A ditambah B sama dengan FA ditambah FB dengan setiap A, B elemen R ekuivalen dengan 2 dalam kurung A ditambah B sama dengan 2A ditambah 2B ekuivalen dengan 2 dalam kurung A ditambah B sama dengan 2 dalam kurung A ditambah B. Maka ekuivalen dengan A ditambah B sama dengan A ditambah B. Yang kedua, F dalam kurung A dikali B sama dengan FA dikali FB dengan setiap A, B elemen R ekuivalen dengan 2AB sama dengan 2A dikali 2B, kemudian 2AB tidak sama dengan 4AB. Dikarenakan untuk F dalam kurung A dikali B tidak sama dengan FA dikali FB, maka pemetaan Z ke R untuk FA sama dengan 2A bukan merupakan suatu homomorfisme ring. Jadi seperti itulah pembahasan yang saya bahas pada materi kali ini mengenai homomorfisme ring. Semoga video saya dapat membantu teman-teman untuk mempelajari materi homomorfisme ring ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kesalahan saat menjelaskan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.